Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Anda yang mengalami telat bayar seperti di Akulaku, di Shopee, Kredivo, pinjam duit, kredit pintar, dan lain sebagainya, itu semua kan pinjol-pinjol besar, pinjol-pinjol raksasa ya. Pasti teman-teman selalu berpikir seperti ini gitu loh. Karena tadi rame banget di Instagram. Apa sih dampak beratnya, Bang? Karena debt collector dari Akulaku ini bolak-balik ke rumah saya. Itu pernyataan dari salah satu follower saya tadi. Dan habis itu ada juga yang menyampaikan dari Kredivo juga seperti sama gitu loh ya kan. Kredivo selalu nitip-nitip surat mereka, tapi nggak pernah ketemu dengan saya langsung gitu loh. Tapi yang nerima itu orang tua. Tapi kalau untuk Shopee, pinjam dan SPayLater itu hanya katanya dan katanya. Jadi pinjol-pinjol ini sering banget itu mengganggu dari teman-teman semuanya. Dan teman-teman sering berpikir seperti ini, Bang, kira-kira apa resiko yang paling berat kalau kita misalnya benar-benar ya tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar di 3 aplikasi besar tadi. Sebenarnya kredit pintar pun juga termasuk 3 aplikasi besar, tapi yang lebih ke PayLaternya itu ya ada di Akulaku, ada di Shopee, dan ada di Kredivo gitu loh. Kalau Atom dari kredit pintar kan orang nggak begitu banyak, saya perhatikan nggak begitu banyak yang telat bayar. Oke. Kalau untuk benar-benar tidak mampu perlu teman-teman pahami juga. Kalau untuk tiga pinjol ini, resiko yang paling terberat itu adalah nama kita masuk dalam daftar BI checking atau blacklist. Kemungkinan kedepannya kita sangat sulit. Pertama, mencari pinjaman atau mengajukan pinjaman di bank. Yang kedua, mungkin kalau kita menginginkan bekerja juga di sebuah perusahaan perbankan seperti bank, asuransi, dan lain sebagainya, itu akan kesulitan juga karena mengingat tempat-tempat bekerja itu mementingkan soal BI checking. Itu adalah resiko yang akan kita dapatkan gitu ya. Resiko yang paling terburuk yang kita dapatkan kalau kita telat bayar, atau bahkan sampai tingkat terburuknya kita tidak mampu bayar sama sekali, seperti di Akulaku, Kredivo, dan Shopee. Tapi teman-teman ingat juga semuanya ya, selain kita menghadapi debt collector pinjol, kita juga menghadapi para perampok-perampok online. Anda yang telat bayar atau baru mau telat bayar di 3 aplikasi besar yang saya sampaikan tadi, itu Anda sangat diincar oleh para perampok-perampok online seperti joki-joki pinjol yang mengajak Anda kembali untuk meminjam menggunakan data Anda. Karena patokan pinjol-pinjol lainnya yaitu kalau Akulaku sudah mencairkan, Kredivo sudah mencairkan, Shopee sudah mencairkan, mereka yang lain juga sangat berani untuk mencairkan sama Anda, karena ini 3 pinjol ini adalah pinjol yang menjadi patokan dasar bagi pinjol-pinjol lainnya. Ini juga harus hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Dan di samping itu juga banyak problem yang teman-teman sampaikan. Salah satu dari pertanyaan salah seorang follower saya ini, saya ada galbay di pinjol karena kondisi lagi sulit. Nggak banyak jumlahnya, di bawah 5 juta, tapi DC tetap datang nagih terus, gimana ya ini? Ini harus teman-teman pahami juga ya. Soal DC datang itu sebenarnya tidak menjadi problem serius bagi kita gitu loh. Kenapa? Karena poinnya debt collector datang ke rumah dengan debt collector melakukan penagihan terhadap diri kita melalui telepon, melalui SMS dan WhatsApp. Poinnya juga sama. Mereka datang ke rumah itu juga menagih. Mereka via telepon juga menagih, SMS juga menagih, WA juga menagih. Terus apa yang menjadi problem sehingga kita begitu ketakutan untuk dikunjungi ke rumah? Justru kalau teman-teman berpikir secara logika, lebih baik kita didatangi, lebih baik kita berbicara secara langsung dengan debt collector daripada kita dicaci maki, dihina, tapi kita tidak tahu dari debt collector mana. Jadi dari sini teman-teman harusnya belajar. Kalau teman-teman misalnya bertanya seperti ini, tapi DC tetap datang lagi terus nggak? Berarti ada satu hal yang sangat mengganjal banget dalam pemikiran Anda, atau ada satu hal yang Anda tidak pengen debt collector datang dulu ke rumah. Karena ada satu hal yang Anda tutupi, misalnya dari keluarga, dari orang tua, dari suami. Ini harus Anda taklukkan. Ya. Sumber atau pemicu kenapa Anda begitu ketakutan untuk didatangi DC, Anda harus taklukkan ini dulu. Kalau enggak, Anda galbay di pinjol manapun, poinnya akan sama. Efeknya Anda tahu nggak? Akhirnya Anda yang berinisiatif untuk menghentikan gali lubang tutup lubang karena Anda sudah lelah, Anda sudah capek, pinjol ini tidak bisa selesai. Gara-gara Anda tidak menemukan jawaban apakah mereka tetap akan datang, itu malah memicu Anda kembali untuk gali lubang tutup lubang.
Ya, saya sudah sampaikan di awal tadi. Resiko yang paling terberat kalau Anda pun galbay di 3 pinjol besar tadi adalah BI checking. Ya, kalaupun tidak nama Anda masuk dalam BI checking, kemungkinan nama Anda tercatat di dalam fintech data center atau pusat data fintech lending. Ya kan? Cuman inilah risiko beratnya. Selama ini teman-teman semuanya boleh dikejar lagi dengan logika Anda ya, karena kalau Anda berharap solusi hutang, apa sih solusi hutang itu? Solusi hutang itu ya bayar gitu. Cuman untuk membayar itu kan perlu kematangan pemikiran, ketenangan pemikiran, kita tidak gerasa gerusuk, kita tidak kecemasan, dan kita tidak dihantui. Saya pengen teman-teman semuanya, kalau memang perasaan Anda hari ini sudah dihantui atau Anda sudah serba ketakutan, coba pakai logika Anda kembali. Apa yang sebenarnya Anda takutkan? Faktanya, memang kenyataan uang Anda sudah tidak ada. Anda sadar nggak sih? Anda sengaja dihadapkan oleh pinjol sama debt collector. Tujuannya apa? Tujuan si pinjol adalah debt collector mampu untuk menekan Anda. Ini tujuannya. Poin pertamanya, tingkat kesuksesan debt collector apa? Debt collector baru dikatakan sukses kalau dia sudah mampu untuk memberikan ketakutan terhadap diri Anda. Karena ketakutan itu paling awal. Begitu Anda sudah ketakutan, besar kemungkinan Anda akan dikontrol dari jarak jauh. Ya, makanya setiap hari itu Anda dibilangin, data diri lu mau gue jual lah, monyet, anjing, segala macam. Itu yang dia sampaikan gitu loh. Kau main-main dengan saya, keluarga kau akan malu dan segala macam. Tujuannya apa? Supaya Anda ketakutan dulu. Kalau poin ini tidak berhasil, misalnya debt collector tidak berhasil memberikan ketakutan kepada Anda, kehancuran ada di depan mata untuk si pinjolnya. Kenapa? Karena orang-orang sudah tidak mampu. Ya kan? Orang-orang sudah tidak sanggup. Pinjol membayar debt collector supaya orang-orang ini ketakutan. Akhirnya orang yang tidak sanggup ini menyanggupi dengan cara apa? Dengan cara gali lubang tutup lubang. Ya. Itu baru sebatas gali lubang tutup lubang aja. Belum lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Anda pun juga diincar oleh para perampok online. Ya kan, yang menjoki-jokikan Anda untuk minjam di pinjol ilegal. Sebenarnya mereka juga ada sebagian dari pinjolnya. Ya kan, dengan sistem bagi hasil. Ini yang perlu Anda telusuri, ini yang perlu Anda pikirkan dengan matang lagi, supaya Anda jangan terjerumus dengan hutang yang lebih besar lagi gitu loh. Ya, ini yang mau saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Jadi ketika perasaan kita itu sudah tidak bisa diajak kompromi, kita fokus ke pemikiran kita, gunakan logika kita. Apa sih yang harus saya takutin? Saya benar-benar sudah tidak mampu. Saya benar-benar sudah tidak sanggup. Debt collector selalu menyampaikan dia mau berkunjung ke rumah. Kalau dia pun mau berkunjung ke rumah, kenapa tidak datang aja? Terus, Anda apa yang Anda cemaskan orang tua? Kenapa Anda tidak jujur aja? Kenapa tidak sampaikan aja dengan cara baik-baik sama orang tua, cari waktu-waktu yang tepat, sehingga mengurangi beban yang ada. Kalau Anda biarkan Anda ketidakjujuran ini, terus si pinjol sengaja menghadapkan Anda dengan debt collector supaya debt collector memberikan tekanan, dampak akhirnya akan terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Akan terjadi penjualan aset-aset berharga Anda. Sadar nggak sih? Ya. Anda bilangin Anda sudah tidak mampu, Anda sudah tidak sanggup, tapi Anda masih ketakutan. Ketidaksanggupan Anda itu akan berubah menjadi kesanggupan. Kenapa? Karena Anda ketakutan. Jadi Anda akan diberikan tekanan habis-habisan oleh debt collector. Ya, pahamilah teman-teman semuanya. Makanya debt collector itu selalu menginginkan kalau bisa nomor WhatsApp Anda itu standby selalu aktif. Supaya apa? Supaya data-data yang semula mereka ambil dari Anda itu bisa dikirim kembali kepada diri Anda sebagai bentuk ancaman dan tekanan. Kalau Anda tidak mampu memaksimalkan pemikiran Anda di sini, siap-siap Anda akan masuk dalam permainan mereka. Ya, Anda ketakutan, siap-siap pinjol akan mengkontrol Anda dari jarak jauh melalui debt collector. Anda akan diarahkan gali lubang tutup lubang. Walaupun mereka tidak menyampaikan pinjam di pinjol lain, tidak. Tapi pemikiran Anda akan didorong atau dipicu untuk Anda meminjam lagi di pinjol berikutnya. Ini yang harus Anda sadari. Bukan soal semata dengan, Bang, apakah saya galbay di bawah 5 juta, di bawah 10 juta, apakah DC datang ke rumah? Kalau itu perkaranya Anda tinggal taklukkan aja. Siapa yang paling Anda takuti? Orang tua, mau tidak mau kasih tahu. Ya kan? Suami atau istri, mau tidak mau Anda kasih tahu gitu loh. Tapi kalau ketakutan ini Anda biarkan, yang terjadi apa? Akan terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Ini yang harus teman-teman pahami semuanya, supaya Anda tidak terhanyut dalam permainan pinjaman online.
Ya, jadi berhentilah Anda mencari bang kapan DC datang ke rumah. Kalau risiko yang paling berat kan sudah saya jelaskan tadi, BI checking. Di luar dari itu nggak ada. Tapi pinjol tidak puas kalau hanya semata nama Anda masuk BI checking. Pinjol berharap selain menghancurkan data Anda sehancur-hancurnya, mereka juga menginginkan menghancurkan diri Anda sehancur-hancurnya. Kalau bisa Anda nggak bisa keluar-keluar dari jeratan hutang ini gitu loh. Seumur hidup Anda hanya sibuk untuk memperkaya para pihak-pihak pinjol itu. Ya kan, makanya mereka berlomba-lomba menggaji puluhan debt collector bahkan ratusan debt collector untuk memberikan tekanan kepada diri Anda. Selagi Anda masih ketakutan, siap-siap semuanya akan hancur. Tapi kalau Anda sudah mulai berani, mental Anda sudah terjaga, apapun masalahnya, sebesar apapun hutang yang Anda hadapi hari ini, tapi pemikiran Anda tetap mengarah ke pemikiran positif, bahkan sampai Anda mengambil suatu keputusan untuk memutus semua komunikasi dengan debt collector atau dengan pinjol, pinjol pun kehabisan kekuatan dan pinjol pun akan berada di titik kebangkrutan. Cepat atau lambat pasti. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Silahkan teman-teman pahami dan silahkan teman-teman renungkan kembali. Anda mau seperti apa? Anda mau dihancurkan pinjol atau Anda mau menghancurkan pinjol? Ya, terserah sama diri Anda aja gitu loh. Karena saya melihat kalau perasaan itu benar-benar sudah mendalam, pemikiran bisa membunuh Anda secara pelan-pelan. Ya, karena yang paling kejam itu cara kita berpikir. Tapi seandainya Anda sadar ketakutan itu hanya ada dalam pemikiran Anda, di sanalah Anda akan menemukan jalan yang terbaik. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Dan buat teman-teman semuanya, jangan masukan Anda juga. Karena kalau nggak kita yang memberikan masukan seperti apa dan seperti apanya, ini seakan-akan gitu loh, mereka melihat seperti dewa yang ingin menyelamatkan orang susah. Hari ini yang mau kita sampaikan itu adalah tentang menteri dari koordinator pembangunan juga, yang mana menyampaikan bahwasannya boleh mempergunakan uang pinjol untuk biaya kuliah. Ya, miris gak dari teman-teman semuanya? Kira-kira menurut Anda yang sudah mengalami langsung bagaimana kerasnya pinjaman online, bagaimana tekanan pinjaman online, mungkin Anda beranggapan ini tidak pantas dan tidak patut. Kalau saya berpikirnya seperti ini. Sawah yang seharusnya kita tanamin padi, kita masukin rumput, hasilnya apa coba? Jadinya apa coba? Sesuatu yang bermanfaat, rumput pun bisa bermanfaat gitu, tapi hanya bermanfaat buat sapi, buat kerbau gitu loh. Tapi kalau padi itu bermanfaat buat manusianya dan buat orang banyak, ya kan? Tapi dunia pendidikan, ya kan, dunia pendidikan yang seharusnya tempat dari saudara-saudara kita, adik-adik kita, ataupun keponakan atau siapa gitu loh, tempat mereka menimba ilmu, tempat mereka menggali ilmu dia, mengasah kemampuan belajar, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, malah mereka dihadapkan dengan boleh berhutang. Seakan-akan ini diajarkan. Kita ingat nggak dulu, orang tua kita tidak pernah mengajarkan kita tentang soal berhutang, apalagi di zaman-zaman kita sekolah, di zaman-zaman menuntut ilmu. Sekarang sudah kebalik gitu loh. Pemerintah yang seharusnya, ini kan PR pemerintah ya, kalau memang ada masyarakat dia gitu loh yang lemah dari segi ekonomi, ini kan juga tidak merata kan. Tidak semuanya orang yang kuliah itu lemah dari segi ekonomi. Ada beberapa orang. Kenapa tidak dimasukkan saja, diberikan soal bantuan atau dibentukkan sebuah program dari pemerintahnya sendiri? Kenapa harus pinjol? Kan itu yang jadi pertanyaannya. Kenapa harus pinjol? Apakah negara tidak mau memfasilitasi masyarakat dia sendiri? Apakah negara tidak mau memfasilitasi soal belajar-belajar seperti ini gitu loh, ya kan? Kenapa harus pinjol yang dicampur tangan kan? Oke, saya mau baca beritanya dan teman-teman semuanya juga boleh memberikan masukan, karena saya sangat miris kalau sekelas menteri berpikirnya terlalu dangkal gitu loh. Oke, dia sepihak, mungkin dia tidak mengetahui bagaimana sebenarnya liciknya pinjol itu gitu loh. Tapi di sisi lain, laporan demi laporan itu kan sudah banyak, kan bisa dipelajari dulu dari track record, dari perjalanannya gitu loh. Kalau memang pinjol ini bermanfaat, otomatis tidak akan ada dong orang yang kontra. Contoh ketika pemerintah mengeluarkan program yang namanya kredit usaha rakyat, ada nggak orang-orang yang komplain? Kan tidak ada. Kalaupun ada yang bermasalah, cuman tidak sebanyak dengan kasus pinjol hari ini. Karena mereka kurang belajar juga kalau saya rasa gitu loh. Oke.
Kita bacakan berita yang saya ambil dari kompas.com ya di sini ya. Di sini beritanya, Menko PMK dukung mahasiswa bayar kuliah pakai pinjol jika kesulitan ekonomi. Kan udah nggak benar itu. Kalau kesulitan ekonomi mereka, kalau mereka minatnya untuk belajar itu tinggi, dorong dan bantu, masukkan beasiswa, berikan bantuan dari Basnas dan segala macam. Banyak sumber-sumber untuk beasiswa buat mereka gitu. Kenapa harus boleh memakai pinjol? Harusnya kan jangan sampai Anda berhutang di pinjol, kan seperti itu. Selain kita pikirkan bunga yang besar, cara penagihannya pun apabila nanti telat, bagaimana coba? Ya, padahal kemarin sudah viral kasusnya pembayaran uang UKT pakai pinjol, viral. Habis itu mahasiswa UIN yang dipaksa untuk minjam pinjol. Habis itu mahasiswa ITB, mahasiswa IPB, kan harusnya kan belajar dari hal-hal itu. Kenapa ini malah diizinkan kembali, kan kayak gitu. Habis itu di sini Jakarta, kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mendukung mahasiswa memanfaatkan pinjaman online atau pinjol untuk membayar uang kuliah tunggal UKT jika kesulitan ekonomi. Gila gitu. Awal beritanya aja boleh mempergunakan pinjol jika kesulitan, memanfaatkan pinjaman online jika kesulitan ekonomi. Harusnya kan ini nggak boleh gitu loh. Kan banyak program-program lain yang dibikin oleh pemerintah gitu loh. Kenapa mereka harus dibebankan dengan pinjaman yang berbunga? Paham tidak? Pinjam 1 juta balikinnya 1.200.000. Ya kan? Pinjam 1 juta belum tentu dananya full sebanyak 1 juta. Jadi uang UKT yang seharusnya dibayar oleh mahasiswa ini sebesar 1 juta karena dia sudah meminjam uang pinjol, akhirnya uang UKT dibayar sebanyak 1,5. Ya kan? Itu malah membebankan atau malah membantu? Harusnya kan berpikirnya di sana. Mereka sudah kesulitan ekonomi, kenapa lagi mereka harus disuruh memperkaya dengan membayar bunga lagi? Ya enggak sih? Selama pinjol yang digunakan resmi dan tidak merugikan, Muhadjir tidak melihat letak larangan bagi mahasiswa untuk memanfaatkan pinjol. Selama pinjol yang digunakan resmi dan tidak merugikan, Bapak ini kurang kayak mana gitu loh. Justru pinjol legal itulah yang jadi masalah sampai detik ini. Tengok cara penagihannya, ini sekelas kredit pintar, ya kan? Tengok, layak apa tidak cara penagihannya. Habis itu ini lagi, ini sekelas Aku Laku. Coba dilihat dulu, layak apa tidak? Kira-kira kalau mahasiswa dihadapkan dengan tekanan seperti ini, apa nggak banyak yang mati mereka? Mereka yang seharusnya tugas mereka adalah belajar, sekarang malah mereka memaksa orang tua dia untuk membayar hutang mereka yang telah terjadi di kampus untuk pembayaran UKT. Mereka dapat penghasilan dari mana? Ya kan? Mereka baru belajar. Iya, kalau mereka ada penghasilan bekerja dan segala macam. Kalau tidak, bagaimana? Ya, dipikirkan nggak sih dengan matang? Masalah kita ini bukan bermasalah dengan pinjol ilegal. Masalah kita adalah pinjol legal resmi terverifikasi di OJK. Kok bisa-bisanya sekelas menteri menyampaikan, selama pinjol yang digunakan resmi dan tidak merugikan, Muhadjir tidak melihat letak larangan bagi mahasiswa yang memanfaatkan. Larangan tidak ada, tapi celakanya banyak. Memang tidak ada yang larang, silahkan. Mahasiswa mau pinjam pinjol, silahkan. Tapi risiko berat di balik itu apa? Ya, dipikirkan nggak sih dengan teman-teman juga boleh isi masukan di dalam kolom komentar. Ini nggak bisa ini kalau dibiarkan gitu loh. Takutnya saya pun banyak juga keponakan saya yang kuliah, adik-adik juga kuliah, belum lagi family-family yang lainnya. Kalau dibilangin lemah ekonomi, semuanya lemah ekonomi gitu loh. Kan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja bagi masyarakat. Ya kan? Tapi dampak dari pinjol ini sangat berbahaya. Apabila nanti mereka dibenturkan dengan sebuah permasalahan, seperti yang saya sebutkan tadi, kemana mereka harus melapor? Melapor ke pihak kampus, yakin urusan pinjol ini kampus yang mengcover. Melapor kepada OJK, OJK tahu apa tidak permasalahan pinjol ini sampai detik ini. Bahkan OJK hanya melempar bola, OJK hanya sembunyi tangan, OJK hanya menyampaikan kasus yang paling terbesar itu ilegal. Padahal kasus yang paling terbanyak legal. Resmi terverifikasi. Ya, teman-teman semuanya silahkan isi juga pendapat Anda di kolom komentar sambil saya membacakannya. Menurutnya, jika terjadi penipuan, maka itu kesalahan si pengguna yang malah menyalahgunakan pinjol. Apalah ini ucapan Bapak ini.
Selama pinjol yang digunakan resmi dan tidak merugikan, Muhajir tidak melihat letak larangan bagi mahasiswa untuk memanfaatkan pinjol. Menurutnya, jika terjadi penipuan, maka itu kesalahan si pengguna yang malah menyalahgunakan pinjol. Jika terjadi penipuan, kok kesalahan pengguna? Ya kan? Kesalahan dari sistemnya. Permainan dari orang dalamnya, oknum-oknumnya yang bermain semua. Kayak mana sih? Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu. Termasuk pinjol, asalkan itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa. Kenapa tidak? Ujar Muhajir di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 2 Juli 2024. Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung. Membantu awalnya sih membantu, Pak. Membantu kesulitan mahasiswa, mana yang tidak ada uang, sudah ada uang. Habis itu apalagi mahasiswalah yang membantu pemilik pinjolnya dengan membayar hutang itu sesuai dengan bunga yang mereka terapkan. Belum lagi biaya layanan yang luar biasa dan segala macam gitu loh. Begitu yang disampaikan dengan membantu. Awalnya membantu, akhirnya apa? Buntu, Pak. Akhirnya mereka yang diperas gitu loh. Hutang 1 juta balikin tuh 1,5. Hutang 2 juta balikin tuh 3 juta. Membantu dari mana? Mahasiswanya akhirnya yang membantu pemilik pinjolnya untuk mengembangkan usaha mereka lebih berkembang lagi. Ini yang nggak dipikirkan dengan matang. Ya, bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Isi di dalam kolom komentar. Kan pinjol itu sebetulnya kan sistemnya saja. Kemudian terjadi fraud, terjadi penyalahgunaan, itu orangnya, sambungnya. Muhajir mengatakan ada sebuah universitas di Jakarta yang sudah bekerja sama dengan pinjol untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa. Dia lantas meminta agar pernyataan ini tidak ditafsir secara salah. Itu soal penilaian kan bisa macam-macam. Wong kemarin saya bilang korban judi online bisa diberi bansos, bisa ditafsir penjudi dapat bansos kok. Itu penilaian yang menyesatkan saja. Tapi kalau sama pinjol nggak bisa, Pak. Bapak bilangin penilaian yang menyesatkan ini segala macam. Bapak percaya sama OJK? OJK membentuk aturan, Pak. Sampai detik ini pinjol mana yang telah mengikuti aturan? Kalau Bapak bilangin penjudi diberi bansos itu salah, ya jelas salah, Pak. Akhirnya apa? Orang-orang berlomba-lomba main judi supaya dapat bantuan sosial. Kan kayak gitu loh. Harusnya hal-hal seperti itu Bapak kasihkan mereka itu, kasih mereka pelatihan, kasih mereka pekerjaan, carikan mereka peluang-peluang supaya mereka melupakan untuk permainan-permainan judi. Makanya terjadilah pro dan kontra. Ketika dibilang pemain judol akan diberikan bansos, terjadilah kontranya, Pak. Kontranya lebih banyak. Tapi dalam kasus pinjol, ini Bapak belum mempertimbangkan dengan matang. Kalau menurut saya Bapak belum mempertimbangkan dengan matang. Karena yang jadi sumber masalah itu, Pak, bukan soal mereka meminjam terus mereka membayar. Bukan itu sumber masalahnya. Sumber masalahnya adalah ketika mereka mampu meminjam, tapi mereka tidak mampu membalikan apa yang terjadi. Mereka akan diteror, Pak, habis-habisan. Tadi sudah saya tunjukin salah satu contohnya, Pak. Itu adalah pinjol resmi legal terverifikasi di OJK. Ketika kita melaporkan kepada OJK, apa tanggapan OJK? Orang ini dioper-oper kiri kanan. Dioper ke sana, dioper ke sini. Seakan-akan OJK hanya menutup mata dalam kasus itu. Sekarang Bapak menghimbau mahasiswa boleh menggunakan pinjol selagi niatnya itu baik, ya kan? Itu udah nggak masuk di akal, Pak, kalau menurut saya ya. Diketahui banyak mahasiswa mengeluh mahalnya uang kuliah tunggal. Perguruan tinggi yang naik berkali-kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Keluhan salah satunya dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman yang melakukan aksi memprotes UKT mahal di rektorat. Selain Unsud, mahasiswa Universitas 11 Maret UNS Solo juga menuntut rektorat menghapus UKT golongan 9. Presiden BEM UNS Solo Agung Luki Pradita mengatakan UKT golongan 9 terlalu memberatkan mahasiswa. Sebelumnya UKT di UNS hanya sampai golongan 8. Kenaikan UKT baru terjadi tahun ini. Menurutnya selama beberapa tahun UKT di UNS tidak mengalami kenaikan.
Keluhan yang sama soal UKT mahal juga dilontarkan mahasiswa Universitas Indonesia. Oke. Jangan-jangan kenaikan uang UKT ini berbarengan karena uang UKT-nya sudah naik, otomatis kita sodorkan pinjolnya ke dalam. Ya, kalau saya malas berkomentar hari ini, tinggal dari teman-teman semua saja. Yang penting bagi saya, apapun itu, Anda yang sudah meminjam pinjol, kalau sudah telat jangan sampai gali lubang tutup lubang. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, tolong ingatkan dan edukasi juga orang-orang sekitar Anda, teman-teman atau adik-adik Anda yang masih mengalami kuliah hari ini, tolong edukasi untuk tidak menggunakan pinjol sama sekali. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau berdiskusi khusus dengan saya, silakan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Kuasa.